Nama saya Bima Rakajati, NIM A11 2020 13088. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS PBW saya, yaitu adalah sebuah website e-commerce. Untuk websitenya sendiri sudah saya hosting di infinityfree.net. Lalu website saya dapat diakses di internet dengan memasukkan URL bima.rf.gd. Nah, berikut ini adalah tampilan dari website yang saya buat. Lalu saya akan menjelaskan codingnya. Kita ke VS Code. Nah, di sini sudah ada index.html. Di sini saya membangun website ini menggunakan Bootstrap. Nah, lalu yang pertama di dalam body, di sini saya membuat sebuah navbar. Navbar itu adalah bagian atas ini. Navbar ini berisi sebuah bagian-bagian, yaitu ada untuk beranda, ada link yang menuju ke produk, lalu ke tentang dan buku tamu. Lalu di tengahnya saya memberi gambar logo. Lalu untuk di bagian sebelah kanan saya membuat sebuah button untuk search, lalu ada untuk login atau masuk, dan sign up atau daftar. Lalu selanjutnya ada sebuah modal. Modal ini adalah sebuah tampilan yang apabila dipencet nanti akan muncul sebuah kotak yang berisikan form untuk masuk dan daftar. Bisa kita coba apabila kita klik masuk. Nah, akan muncul sebuah modal untuk sign in. Lalu apabila kita klik daftar, muncul modal untuk sign up. Ya, lalu lanjut. Selanjutnya di sini saya menambahkan sebuah carousel. Carousel itu seperti gambar yang dapat berganti. Di sini saya memberi sebuah 4 gambar yang ada deskripsinya seperti ini. Dapat dilihat di sini. Di sini ada sebuah gambar, lalu dengan deskripsinya. Lalu apabila kita klik di bagian kanan, ya maka bisa memunculkan gambar yang selanjutnya. Ya, lalu selanjutnya lanjut ke kontennya. Di konten ini saya membuat sebuah teks dengan H1 dengan tulisan produk kami. Lalu saya membuat div class untuk produknya. Di sini saya menggunakan sebuah file JSON untuk menampilkan data produk-produknya. Ini adalah tampilan dari produk-produknya. Ada gambar, judul, harga, dan button beli. Lalu selanjutnya di bawah sendiri saya membuat sebuah footer. Di footer ini saya menggunakan font Awesome untuk logo-logo dari sosial medianya. Lalu ada juga judul website dan pembuat websitenya. Ya, lalu selanjutnya lanjut ke file JSON-nya, script JSON. Di sini saya menggunakan const XML HTTP yang akan merequest XML HTTP. Lalu di dalam XML HTTP ini saya membuat my object, yaitu dengan JSON yang akan diparsing ke dalam string. Lalu ada let text, di sini akan dilakukan perulangan di my object. Nah, lalu sini akan ditampilkan secara looping untuk produk-produknya. Yang pertama ada gambarnya, yang ini gambar, lalu ada card title atau judulnya, lalu ada untuk harga produk, dan juga ada button beli. Ya, ini dokumen get element by ID inner HTML text yang ini. Jadi di ID clothing yang ada di sini, ID clothing itu akan diisikan oleh perulangan ini, yaitu yang teks ini. Lalu XML open ini akan membuka file data JSON-nya. Untuk JSON-nya sendiri saya membuat seperti ini. Ada ID produk, IMG atau gambar, nama produk, dan harga produk.
Di sini saya membuat 9 data. Lalu selanjutnya terakhir ada scroll up button. Di sini saya menggunakan JavaScript. Lalu di sini ada buttonnya. Untuk JavaScript-nya sendiri seperti ini. Nah, apabila kita sudah sampai ke bawah sini, apabila kita mengklik button dari scroll up, maka akan langsung menuju ke atas. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian produk. Nah, di produk ini kurang lebih sama seperti tampilan beranda, cuman bedanya di sini tidak ada banner atau carousel seperti tadi. Jadi hanya pure dari produk-produknya. Lalu sekarang kita akan mencoba membeli salah satu produknya. Misal di sini kita akan membeli produk yang pertama ini. Ya, maka akan masuk ke dalam keranjang belanja. Lalu kita balik lagi ke VS Code. Di sini saya akan membuka produk HTML. Saya akan langsung menuju ke konten. Ya, di sini yaitu membuat sebuah sama seperti tadi menggunakan JSON. Lalu di buttonnya ini saya mengirim ID produknya di URL, yaitu dengan X sama dengan myObjects ID product. Nah, jadi bisa dilihat di sini apabila kita klik beli, nah ini maka akan X1. Apabila produk yang kedua, maka X sama dengan 2, atau yang ketiga maka X sama dengan 3. Nah, ini X sama dengan 1, maka akan muncul ini. Lalu kita ke file cart atau keranjang belanjanya. Sama, langsung saja ke bagian konten. Di sini ada teks untuk keranjang belanja. Lalu ada div ID untuk gambar, div ID untuk nama, div ID harga, dan div untuk deskripsi. Lalu di bawahnya saya membuat form, yaitu ada email, nama, alamat, total. Lalu ada checkbox dan button submit. Ya, formnya kira-kira seperti ini. Lalu lanjut. Nah, di sini di JSON-nya saya menggunakan let params dengan function URL search param. Ya, ini gunanya untuk mengambil data dari URL, yaitu data yang ada di sini, yaitu X1. Nah, lalu di sini sama seperti tadi, bedanya di sini dengan get element ID gambar tadi. Di sini saya masukkan img dengan source, yaitu myObjects params get X. Nah, X ini adalah ID yang ada di URL-nya, yaitu X. Kan X-nya 1. Dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Ya, karena JSON itu dimulainya dari 0. Sama seperti array. Lalu selanjutnya sama untuk nama, saya masukkan juga myObject params dengan nama produk. Harga juga sama, params harga produk. Ya, lalu sini ada function beli sekarang. Untuk function ini gunanya itu untuk apabila kita mengklik beli sekarang, maka akan muncul alert, yaitu muncul tampilan pembelian, nama produk berhasil, total harga sama dengan harga produk dikali form total value dikali total yang ini. Lalu apabila sudah selesai menampilkan tampilan alert tadi, maka form akan di reset, yaitu mengisikan form ini email, nama, alamat dengan kosong, lalu total akan dibalikan ke 1, dan form checknya ini apabila tadinya dicentang maka akan false, yaitu di uncheck. Langsung saja kita coba. Oh ya, terakhir di sini ada 3D animation, yaitu saya menggunakan JavaScript. Seperti ini codingnya. Ini fungsinya adalah apabila gambarnya kita hover, misal mouse-nya kita masukkan di gambar lah, maka akan
bisa muncul tampilan 3D animation. Baik, langsung saja di sini formnya kita masukkan email, misal Bima Rakajati, nama Bima Rakajati, alamat Semarang. Untuk totalnya, misal saya membeli 3. Nah, ini kan harganya $400. Saya beli 3. Lalu saya klik setuju. Lalu klik button beli sekarang. Ya, maka akan muncul pembelian Black Ark Hood Sweatshirt Black berhasil. Total harga 1.200. Kenapa 1.200? Ya, karena harga aslinya 400. Saya membelinya 3. 400 kali 3 1.200. Ya, untuk produk lainnya juga sama, kita dapat membelinya. Ya, sama seperti tadi, kita dapat memasukkan formnya ini. Harga 120, total saya beli 5. Saya setuju, beli sekarang. Ya, totalnya $600. Ya, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tentang atau about us. Kita ke VS Code lagi, lalu ke bagian tentang. Langsung ke bagian konten. Ya, di sini saya membuat sebuah teks H1 untuk tentang kami. Lalu ada sebuah paragraf yang berisikan tulisan tentang tokonya, yaitu ini, yang di sini. Lalu saya membuat sebuah button yang mengarah ke email seperti ini, yang apabila diklik ya nanti akan mengirimkan email. Lalu selanjutnya saya membuat sebuah maps, yaitu adalah tampilan peta seperti ini. Ini saya memakai Google Maps. Di sini kita bisa zoom. Ya, seperti ini. Lalu di bawahnya saya menambahkan list. Untuk yang pertama, list pertama ada address atau alamatnya, lalu list kedua ada telepon, nomor teleponnya, ya seperti ini. Ya, kurang lebih itu adalah halaman tentang kami. Selanjutnya lanjut ke bagian buku tamu. Lalu kita akan membuka file buku tamu.php. Langsung ke bagian konten. Di sini saya membuat teks H1 untuk judul, yaitu buku tamu. Lalu di sini ada sebuah div untuk logo atau gambarnya, yaitu Oreo ini. Lalu ada kolom untuk formnya. Di sini form actionnya nanti akan masuk ke dalam buku tamu insert. Di form ini ada nama panjang, alamat email, pesan, dan button untuk kirim pesan. Ya, tampilannya adalah seperti ini. Lalu lanjut di bawahnya. Di sini ada sebuah tabel yang berisikan nomor, nama email, pesan, dan aksi. Ya, di sini saya mengambil data-datanya menggunakan buku tamu koneksi. Kita coba buka buku tamu koneksi. Ya, di sini ada untuk hostnya, lalu ada user, password, dan nama database-nya, yaitu DB tamu. Ya, setelah sudah dikoneksi, maka akan select bintang, yaitu artinya akan mengambil semua data dari tabel tamu. Lalu ada hasil dan urut. Urut ini gunanya, fungsinya untuk menampilkan nomor secara urut. Ini ada TR-nya yang berisikan urut tadi, lalu ada data dari nama, data email, data pesan. Lalu ada button untuk edit yang mengarah ke buku tamu edit, dan ada button delete yang mengarah ke buku tamu delete. Ya, untuk datanya sendiri saya sudah upload di database PHP MyAdmin yang ada di Infinity Free. Ya, di sini ada nama database-nya, ada tabel yang bernama tamu tadi. Nah, di dalam tabel tamu ini berisikan kolom yaitu ID tamu, nama, email, pesan.
Lalu di sini saya sudah mengisikan beberapa data, yaitu ada nama saya Bima Rakajati dengan emailnya dan pesannya. Ya, lalu apabila kita buka buku tamu PHP, maka akan ditampilkan data yang ada di PHP MyAdmin ini. Lalu kita coba memasukkan data baru. Misal di sini nama panjangnya saya isikan Supreme, alamat email supreme@gmail.com. Ya, pesannya Amin, kirim pesan. Ya, maka akan menambahkan di nomor keempat, yaitu tadi Amin. Kita coba cek di sini. Ya, datanya sudah bertambah, yaitu Supreme. Ya, ini adalah untuk tadi insert, akan membuka buku tamu insert. Kita coba buka buku tamu insert. Ya, kodenya seperti ini. Yaitu adalah nama email pesan yang kita ketik tadi akan diinsertkan ke dalam tabel tamu dengan value nama email dan pesan. Lalu apabila berhasil, maka akan membuka lagi buku tamu.php, dan apabila gagal akan muncul tulisan tambah data gagal. Lalu selanjutnya kita akan mencoba edit database-nya. Apabila kita ingin edit, maka akan mengarah ke buku tamu edit. Kita coba buka buku tamu edit. Di sini langsung saja kita ke bagian kontennya. Nanti apabila kita klik edit, akan masuk ke dalam buku tamu edit dan akan ngepas value dari ID tamunya, yaitu 4. Ya, di sini kan 4. Ya. Lalu akan diisikan yaitu nama, email, dan pesannya. Ini seperti ini. Ada value-nya, yaitu diambil dari kolom nama, email, dan pesan. Lalu apabila kita ganti-ganti, misal ini Amin, N-nya saya tambah 2. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam buku tamu update.php. Kita coba buka buku tamu update seperti ini. Jadi ID tamu, nama, email, pesan tadi akan diupdate ke dalam tabel tamu, yaitu di set dengan namanya nama, email, pesan-pesan, dan tamunya, ID tamu. Lalu apabila berhasil akan kembali lagi ke dalam buku tamu.php. Lalu apabila gagal akan muncul update data gagal. Nah, di sini ada button untuk update pesan dan button untuk back atau kembali. Apabila kita klik back akan kembali ke dalam buku tamu PHP. Kita coba edit lagi. Kita tambah N-nya 1, kita update pesan. Ya, maka akan teredit, yaitu N-nya tambah 2. Kita cek di PHP MyAdmin di server. Ya, aminnya juga bertambah 2. Lalu selanjutnya adalah delete. Apabila kita akan mengklik delete, maka akan menuju ke buku tamu delete.php. Kita coba buka buku tamu delete. Nah, tadi akan mengambil ID tamunya, yaitu di mana. Lalu akan mendelete dari tabel tamu, yaitu ID tamu yang diambil tadi. Lalu apabila berhasil akan balik lagi ke buku tamu, dan apabila gagal akan muncul hapus data gagal. Kita coba delete, maka akan muncul pemberitahuan apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Nah, apabila kita klik batal, maka tidak akan terhapus. Kita coba delete lagi. Apabila kita klik OK, ya maka data akan terhapus. Kita cek di PHP MyAdmin di server. Ya, data yang keempat pun juga sudah terhapus. Ya, baik, seperti itu tadi adalah hasil dari project website saya untuk UAS pemrograman web. Pemrograman berbasis web saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.